Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Yesus Kuatku. Menyenangkan kalau kita dapat bersama-sama menikmati firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama, dan saya percaya kita akan diberkati. Untuk itu kita akan awali dengan doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku. Kiranya pertemuan ini menjadi berkat buat kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus memesan kepada Timotius, dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Tema hari ini adalah setia itu bernilai, berharga. Puji Tuhan, saudara-saudara, karakter dari buah roh adalah kesetiaan, dan kita perlu memiliki karakter ini supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Amsal 19 ayat 22 mengatakan sifat yang diingini pada seseorang adalah kesetiaan. Sedangkan dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemuinya? Banyak orang mengatakan baik hati, tetapi orang yang setia jarang ditemui. Dan ini yang membuat Rasul Paulus menulis lagi kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Haleluya. Tipe seorang yang setia adalah seorang yang tidak takut menderita. Tipe seorang yang setia adalah orang yang rela mengalami banyak kesusahan, banyak kesulitan, bahkan penderitaan. Dan ini yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak dapat dibelenggu. Haleluya, saudara. Membawa firman, orang yang melayani Tuhan bisa dibelenggu, bisa dipenjara, tetapi firman Tuhan akan tetap diberitakan sampai ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Jadi bagi pelayan Injil yang setia kepada Injil dan setia kepada Kristus akan dipanggil untuk ikut menderita seperti tentara yang bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan secara rohani dalam pengabdiannya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan Paulus sendiri menulis banyak sekali pengalaman yang dialami, baik penderitaan, kesulitan, kelaparan, ketelanjangan, dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 29. Tetapi Paulus katakan, belum semuanya aku menulisnya, saudara. Kita bukan saja setia kepada Tuhan, tetapi setia juga itu diperlukan, dibutuhkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, saudara. Suami harus setia kepada istri, begitu juga istri harus setia kepada suami. Bukan hanya pada waktu diberkati, bukan hanya pada waktu
berkelimpahan, tetapi justru pada waktu kesusahan, pada waktu tidak punya apa-apa, apakah mereka masih tetap setia? Dan ternyata banyak rumah tangga Kristen terpecah, banyak rumah tangga Kristen bercerai karena tidak setia. Janji Allah kepada mereka yang setia. Jadi bagi orang-orang percaya yang setia itu ada upah yang Tuhan janjikan. Apa upahnya? Kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan datang kepada jemaat di Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ayat selanjutnya katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Haleluya, ada upah, ada berkat yang Tuhan sediakan buat mereka yang setia, bahkan setia sampai akhir. Dan kiranya Tuhan tolong kita sekalian sebagai orang-orang percaya. Sekian lama kita dengar firman, tetapi jikalau kita dalam keadaan kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, apakah kita masih tetap setia? Saudara, memang ada kalanya orang percaya lalai. Dia gagal untuk bertahan di dalam kesetiaannya. Tetapi kita harus punya kemampuan untuk bangkit kembali karena tangan Tuhan siap untuk menopang kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan, ini adalah sifat Allah. Dia setia. Walaupun kita tidak setia, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita lalai, tapi Allah tetap setia. Mari kita kejar kesetiaan, dan kiranya Tuhan berikan kita kemampuan, Roh Kudus berikan kita kekuatan untuk tetap bertahan di dalam kesetiaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu datang pada kami hari ini, mengajar kami, menasehati kami, supaya kami mampu hidup seperti firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk bertambah setia, untuk bertambah mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni kami di waktu-waktu yang lalu kalau kami gagal, kalau kami lalai Tuhan. Tetapi kami perlu firman Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya di dalam Engkau kami dapat bertambah kuat, bertambah kokoh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku. Berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati pekerjaan mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.